Mari kita menyanyikan lagu Mars PKK dengan dua tempat dan pada hitungan kedua. Hidup jaya PKK 1. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur, nyaman dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Inilah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana. Hidup jaya PKK. Biar capek minjem tripod itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, hari ini kami PKK Desa Harjomulyo, Kecamatan Madang Suku 1 akan
akan melaksanakan simulasi pola asuh anak dan remaja. Untuk itu pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, kami akan melaksanakan simulasi yang bertempat di Desa Harjomulyo, tepatnya di kantor Balai Desa. Kami akan melaksanakan simulasi pada hari ini dan nantinya menjadi pedoman buat kita sebagai ibu-ibu PKK pada khususnya dan bapak ibu pada umumnya. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita buka dengan lafal basmalah. Terima kasih. Saya akan awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini akan kami laksanakan simulasi untuk pola asuh anak dan remaja. Untuk itu kami akan memaparkan apa yang ada di depan kami, yaitu yang pertama untuk permainan kami yaitu beberan. Yang kedua adalah kartu. Ada kartu ini dibagi menjadi 3. Ada kartu pesan, ada kartu sanksi, dan ada kartu materi. Dan yang ketiga adalah nomor undian. Dan yang keempat adalah kancing untuk kita berjalan melangkah permainan simulasi. Untuk itu sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih. Akan saya lanjutkan yaitu tahap berikutnya. Sebelum kita bermain, saya akan bertanya terlebih dahulu. Kita akan bermain pada hari ini berapa kali putaran? 1 kali putaran. Ya, kita akan bermain 1 kali putaran. Jadi nanti dari pemain 1 kalau sudah sampai pemain 4 selesai, berarti permainan simulasi kita pada hari ini telah selesai. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri kami sebagai pemain simulasi. Yang pertama, saya sendiri sebagai fasilitator Nyonya Budiwarti, didampingi sebelah kanan saya sebagai narasumber Tuan Sion Yohanes Firdaus, dan sebelah kiri saya sebagai penulis. Pemain pertama Nyonya Pinasiasi, pemain kedua, Nyonya Winda Lestari, pemain ketiga, Nyonya Lili Utari, pemain keempat, Nyonya Yulia Ratnasari. dan di depan kami adalah penonton. Kasih aplaus untuk supaya kita bisa enggak tegang, supaya kita slow. Mari kita menyanyi dulu, kita berdiri. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka.
Saya akan memperkenalkan permainan simulasi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu beberan. Yang ada di depan kita untuk bermain ini namanya beberan. Yang kedua ini kartu undian. Yang ketiga ini adalah kancing untuk melangkah. Yang keempat ini adalah kartu materi, ada kartu pesan dan kartu sanksi. Di dalam permainan nanti apabila pemain mendapatkan kartu materi maka harus membacakan materi dan menjawabnya. Yaitu saya akan mulai dari pemain pertama. Saya memperkenalkan diri peralatan yang ada di depan saya. Yang pertama beberan. Beberan itu papan yang ada di depan kita. Itu untuk melangkah nantinya. Dan yang kedua kartu materi, kartu pesan dan kartu sanksi. Yang ketiga adalah kancing untuk melangkah. Yang keempat, ini adalah kartu undian. Yang kelima, buku dan pena untuk menulis hasil rangkuman. Itu sebelum bermain, mari kita pakai peralatan kita karena hari ini kita masih dalam suasana COVID, maka kita pakai sanitizer. Mari kita mulai permainan kita. Untuk pemain pertama, dipersilakan untuk memilih nomor undian. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Saya pemain pertama mendapatkan nomor undian 02. Mari kita hitung bersama-sama. Mulai 1, 2. Ya, terima kasih. Pemain pertama mendapat nomor 2 yaitu materi 2. Monggo dipersilahkan. Silakan dibacakan. Saya ingin membacakan materi nomor 2. Bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan? Silakan. Menurut saya, menjaga anak dalam kandungan sebagai seorang ibu, kita disarankan untuk tidak bekerja terlalu capek dan kita disarankan untuk istirahat yang cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu pendapat dari pemain pertama. Ada yang melengkapi? Saya, Ya, silakan pemain nomor 2. baiklah, saya pemain nomor 2. Saya akan melengkapi jawaban dari pemain pertama. Menurut saya, kita sebagai ibu hamil untuk menjaga bayi dalam kandungan yaitu dengan kita makan makanan yang bergizi seperti buah, sayur, daging, telur, bahkan kalau kita ini ditambah dengan susu dan vitamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang mau melengkapi? Saya. Ya, silakan main nomor 4. Menurut pendapat saya, menjaga anak sejak dalam kandungan
sebagai ibu kita tidak boleh merokok dan berdekatan dengan orang yang merokok. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada yang mau melengkapi? Saya Ya, silakan pemain nomor 3. pemain 3 ingin menambahkan menjaga anak sejak dalam kandungan, yaitu bagi seorang suami yang istrinya sedang hamil diusahakan harus lebih memperhatikan kesehatan istri dan diusahakan istri tidak boleh bekerja terlalu berat. Terima kasih. Terima kasih. Penonton? Cukup. Ya, terima kasih. Kalau penonton sudah cukup, silakan narasumber untuk menyimpulkan. Baiklah, saya narasumber akan menyimpulkan jawaban dari pemain 1, pemain 2, pemain 3, dan pemain 4. Jawabannya betul, saya akan merangkumnya. Yang pertama, sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri, yaitu tidak boleh merokok dan tidak boleh berdekatan dengan orang yang merokok. Yang kedua, tidak minum obat tanpa sepengetahuan dokter. Yang ketiga, tidak bekerja terlalu berat dan terlalu capek. Yang keempat, cukup waktu untuk beristirahat. Yang kelima, tidak mengangkat yang berat-berat. Dan yang terakhir, untuk seorang ibu atau seorang istri harus tenang. Dan sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah, yang pertama, memperhatikan ibu atau istri agar tetap selalu sehat. Yang kedua, membantu istri agar tidak bekerja terlalu berat. Dan yang terakhir, untuk ayah atau seorang suami, menjaga istri agar pikiran selalu tenang. Demikian, terima kasih. Kasih aplaus untuk. Ya, kita lanjut untuk pemain kedua. Saya mohon pemain kedua untuk memilih nomor undian yang telah disiapkan. Silakan. Ya, saya pemain nomor 2. Di sini saya mendapatkan nomor undian nomor 9. Mari kita hitung dari kolom 2. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Pemain 2 mendapatkan nomor 11, yaitu materi 11. Silahkan dibacakan. Ya. Baiklah, saya pemain nomor 2. Saya mendapatkan materi nomor 11. Saya akan membacakan pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan anak balita agar menjadi anak yang cerdas? Saya di sini akan menjawabnya. Menurut pendapat saya, cara kita sebagai orang tua untuk meningkatkan anak balita supaya menjadi cerdas, yaitu sejak dini kita melatih kemampuan fisiknya, melatih kemampuan berpikir, dan kita sebagai orang tua selalu mengajak anak kita bergaul untuk dengan teman-temannya dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu pendapat dari pemain 2. Ada yang melengkapi? Saya. Ya, silakan pemain nomor 4. Baik, saya pemain 4 akan melengkapi pertanyaan pemain 2. Menurut pendapat saya, untuk meningkatkan kecerdasan anak, kita mengikuti minat anak untuk menggali potensi yang ada di dalam diri anak. Misalnya, anak ingin menjadi dokter, polisi, ataupun guru. Kita sebagai orang tua memberi dukungan baik secara moral maupun material. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih dari pemain nomor 4. Masih ada yang mau melengkapi? Ya, silakan pemain nomor 1. Ya, terima kasih. Saya pemain nomor 1 ingin menambahkan, menurut saya meningkatkan kecerdasan anak itu bisa kita sebagai orang tua memberikan makanan yang bergizi seperti daging, buah, sayur-sayuran. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu pendapat dari pemain nomor 1. Masih ada? Saya. Ya, silakan pemain nomor 3 melengkapi. Ya, saya pemain 3 ingin melengkapi.
Untuk meningkatkan kecerdasan anak, yaitu sebagai orang tua wajib mendampingi anak mulai anak dari belajar, bermain, dan bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih penonton. Terima kasih penonton, cukup. Saya mau narasumber untuk menyimpulkan. Saya akan menyimpulkan dari jawaban-jawaban pemain 2, pemain 3, 1 dan 4. Jawabannya betul dan sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya yang pertama, dengan melatih kemampuan fisik, berpikir, dan mendorong anak agar mau bergaul. Yang kedua, mengembangkan angan-angan positif. Dan yang ketiga, memberikan makanan yang bergizi. Sekian, terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk kita. Lanjut pemain yang ketiga. Silakan pemain 3 memilih nomor undian. Ya, saya mendapatkan undian nomor 14. Ya, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pemain nomor 3 mendapat kartu materi nomor 24. Silakan pemain 3. Ya, saya akan membacakan materi nomor 24. Rafa 12 tahun sering merasa takut dan cemas. Bagaimana ayah dan ibunya harus bersikap? Terima kasih, saya akan menjawabnya. Sebagai ayah dan ibu harus lebih mendekati dan melindungi anak tersebut supaya anak tersebut merasa dirinya nyaman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu pendapat dari pemain 3. Ada yang mau melengkapi? Saya, Ya, silakan pemain nomor 2. baiklah, saya pemain nomor 2. Saya akan melengkapi jawaban yang sudah ada. Menurut saya, kita sebagai orang tua Rafa, ketika anak itu cemas dan takut, yang harus dilakukan adalah kita mengajak anak tersebut berbicara dan kita menanyakan apa yang menjadi penyebab anak tersebut merasa cemas dan takut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu pendapat dari pemain 2. Ada yang mau melengkapi lagi? Ya, silakan pemain nomor 1. Saya pemain 1 ingin menambahkan, menurut saya jika anak kita merasa cemas seperti Rafa, sebagai orang tua kita harus memotivasi, menyemangati supaya anak tidak merasa gelisah dan bisa lebih percaya diri. Terima kasih. Terima kasih. Itu pendapat dari pemain 1. Masih ada? Saya, Ya, silakan pemain nomor 4. menurut pendapat saya, kita sebagai orang tua ketika melihat anak merasa cemas dan takut, kita jangan memarahi anak tersebut, melainkan kita merangkul supaya anak tersebut merasa terayomi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Penonton? Pas. Pas. Silakan narasumber untuk menyimpulkan. Baiklah, saya akan menyimpulkan jawaban dari pemain 3, pemain 2, pemain 1, dan pemain 4. Semuanya betul dan membuat saya sangat terkesan. Jadi, sebagai seorang ayah dan ibu Rafa harus segera membantunya dengan cara lebih meningkatkan pendekatan antara lain. Yang pertama, melindungi anak agar merasa aman. Yang kedua, bicarakan dan tanyakan apa penyebab ketakutannya. Yang ketiga, jangan menertawakan atau mengejeknya. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu jangan malah menakut-nakuti. Demikian dan terima kasih. Kasih aplaus untuk kita. Lanjut pemain yang nomor 4. Untuk itu pemain nomor 4 dipersilakan untuk mengambil nomor undiannya. Baik, saya pemain 4, saya mendapatkan undian nomor 19. Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ternyata pemain nomor 3 mendapat materi nomor 3.
Itu kepada pemain nomor 4 dipersilakan. Baik, ini materi nomor 39. Bagaimana tanda-tanda untuk mengenal remaja yang bermasalah? Tanda-tandanya, remaja tersebut cenderung pendiam dan tidak mau terbuka masalahnya dengan orang lain serta mengurung diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Itu pendapat dari pemain nomor 4. Ada yang melengkapi? Saya. Ya, silakan pemain nomor 1. Saya pemain nomor 1 ingin menambahkan, menurut saya tanda-tanda remaja yang bermasalah itu bisa kita lihat jika anak mulai tidak nafsu makan dan susah untuk tidur. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu pendapat dari pemain nomor 1. Ada yang mau melengkapi lagi? Ya, silakan pemain nomor 3. Saya pemain nomor 3 ingin menambahkan, tanda-tanda remaja yang bermasalah yaitu remaja tersebut kurangnya percaya diri serta sulitnya mengambil sebuah keputusan. Ya, terima kasih kepada pemain nomor 3. Masih ada lagi? Ya, silakan pemain nomor 2. Saya pemain nomor 2, saya akan melengkapi jawaban yang sudah ada di depan tadi. Menurut saya remaja yang mengalami bermasalah yaitu biasanya remaja itu sering sekali gelisah, takut dan cemas sehingga dia sering menutup dirinya dan tidak mau bergaul dengan teman-teman di sekitarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih penonton. Wah. Silakan narasumber untuk menyimpulkan. Baiklah, saya akan menyimpulkan jawaban-jawaban dari para pemain. Jadi kita sebagai orang tua harus mengenali tanda-tanda remaja yang bermasalah. Yang pertama, remaja pendiam, tidak berkomunikasi terbuka dengan orang tuanya atau terpendam, hanya terbatas dan terbuka dengan teman atau pembantu rumah tangga. Yang kedua, gelisah, cemas, takut, kurang yakin akan dirinya dan susah mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, sakit pada lambung atau mual. Yang keempat, susah tidur, keringat dingin, susah makan. Dan yang terakhir, ada kecenderungan anak itu akan melakukan bunuh diri. Sekian dan terima kasih. Kasih aplaus. Terima kasih, permainan kita sudah 1 kali putaran. Untuk itu saya mohon kepada sekretaris untuk membacakan rangkuman permainan simulasi kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya selaku penulis akan membacakan hasil dari kesimpulan simulasi pada siang hari ini. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Tempat simulasi di Aula Balai Desa Arjomulyo, Kecamatan Madang Suku 1, hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. 2. Inti arahan fasilitator. Fasilitator mengecek alat simulasi. 3. Menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. 4. Menjelaskan fungsi alat permainan. 5. Memperkenalkan diri. Nyonya Budiwati sebagai fasilitator, Tuan Sian Yohanes Firdaus sebagai narasumber, Nyonya Desi Royana sebagai penulis, Nyonya Pinastiasi sebagai pemain, Nyonya Winda Lestari sebagai pemain 2, Nyonya Lili Utari sebagai pemain 3, Nyonya Yulia Ratnasari sebagai pemain 4. 6. Soal dan jawaban dari pemain dan penonton. 7. Waktu yang dipilih 1 kali putaran. 8. Jawaban dari narasumber. Pemain 1 mendapatkan materi nomor 2 yang isi soalnya bagaimana menjaga anak sejak dalam kandungan. Jawaban dari pemain 1, sebagai ibu hamil tidak boleh bekerja terlalu berat dan capek dan istirahat yang cukup. Jawaban dari pemain 2, sebagai ibu hamil harus makan makanan yang bergizi seperti buah, sayur, daging, dan ikan, serta vitamin. Ibu hamil juga tidak boleh berpikiran negatif agar janin yang dikandungnya sehat. Jawaban pemain 4, bagi orang tua yang sedang hamil tidak boleh merokok dan berdekatan dengan orang yang sedang merokok.
Jawaban pemain 3, bagi suami yang istrinya sedang hamil, harus memperhatikan kesehatan istri dan diusahakan istri tidak bekerja terlalu berat. Jawaban dari penonton cukup. Mungkin paham ya Ibu ya? Paham. Jawaban dari narasumber. Ibu tidak boleh merokok dan tidak boleh berdekatan dengan orang yang sedang merokok. Tidak boleh minum obat tanpa sepengetahuan dokter. Tidak bekerja terlalu berat dan terlalu capek. Cukup waktu istirahat. Tidak mengangkat beban yang berat-berat. Harus tenang. Ayah, memperhatikan ibu atau istri agar tetap selalu sehat. Membantu istri agar tidak bekerja terlalu berat. Menjaga istri agar pikiran selalu tenang. Lanjut ke pemain nomor 2, mendapatkan materi nomor 11. Soal, bagaimana meningkatkan kemampuan anak balita agar menjadi anak yang cerdas? Jawaban dari pemain 2, melatih kemampuan fisik, berpikir dan mengajak anak agar mau bergaul dan bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungan sekitarnya. Jawaban dari pemain 4, mengembangkan cita-cita anak ingin menjadi polisi, dokter dan sebagai orang tua memberi dukungan moral ataupun material. Jawaban dari pemain 1, memberikan makanan bergizi seperti susu, sayur-sayuran dan buah. Jawaban dari pemain 3, sebagai orang tua melakukan pendampingan kepada anak mulai dari anak bermain, belajar dan bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Jawaban dari penonton cukup. Narasumber, jawaban yang diberikan dengan melatih kemampuan fisik, berpikir dan mendorong anak agar mau bergaul, mengembangkan angan-angan positif, memberikan makanan yang bergizi. Lanjut ke pemain 3, mendapatkan materi nomor 24. Rafa 12 tahun sering merasa takut dan cemas. Bagaimana ayah dan ibunya harus bersikap? Jawaban dari pemain 3, seorang ayah dan ibu harus mendekati anak tersebut dengan cara melindungi anak agar merasa nyaman. Jawaban dari pemain 2, kita sebagai orang tua mengajak anak berbicara dan tanyakan apa penyebabnya selalu merasa takut dan cemas. Jawaban dari pemain 1, kita sebagai orang tua harus menyemangati atau memotivasi anak supaya anak tidak merasa minder dan bisa lebih percaya diri. Jawaban dari pemain 4, kita sebagai orang tua ketika melihat anak cemas dan takut, anak jangan dimarahi, tapi kita rangkul supaya anak merasa terayomi. Jawaban dari penonton cukup. Narasumber, jawaban dari narasumber, justru ayah dan ibu Rafa harus segera membantunya dengan cara lebih meningkatkan pendekatan dengan anaknya, antara lain melindungi agar merasa nyaman, bicarakan dan tanyakan apa penyebabnya ketakutan, jangan mentertawakan atau mengejek, jangan malah menakut-nakuti anak. Lanjut ke soal yang nomor 4, materi nomor 39. Bagaimana tanda-tanda untuk mengenal remaja yang bermasalah? Jawaban dari pemain 4, remaja lebih pendiam, tidak mau terbuka dan membagi masalahnya dengan orang lain, serta mengurung diri. Jawaban dari pemain 1, remaja tersebut tidak nafsu makan dan susah tidur. Jawaban dari pemain 3, untuk mengenal remaja bermasalah yaitu kurang percaya diri dan susah mengambil keputusan. Jawaban pemain 2, tanda-tanda remaja tersebut biasanya mengalami gelisah, cemas, dan takut. Jawaban dari penonton cukup. Jawaban dari narasumber, remaja pendiam, tidak berkomunikasi terbuka dengan orang tuanya atau terpendam, hanya terbatas dan terbuka dengan teman atau pembantu rumah tangga. Gelisah, cemas, takut, kurang yakin akan dirinya dan susah mengambil keputusan. Sakit pada lambung, mual, susah tidur, keringat dingin, susah makan. Ada kecenderungan bunuh diri.
pola asuh anak dan remaja. Pola asuh yang baik menjadikan anak berkepribadian yang kuat, tidak mudah putus asa, dan bertanggung jawab menghadapi hidup yang penuh dengan warna-warni atau romantika hidup. Kesimpulan dari simulasi pola asuh anak dan remaja, untuk meningkatkan pola asuh anak dan remaja, memberikan motivasi kepada semua orang tua harus memperhatikan anak-anak kita, mulai dari kandungan sampai usia 16 tahun. Demikianlah hasil dari simulasi pola asuh anak dan remaja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pembacaan hasil simulasi kita pada hari ini. Untuk itu kita akan menentukan simulasi ke depan. Kira-kira kapan kita akan mengadakan simulasi kembali? 1 minggu lagi. Ya, 1 minggu ke depan kita akan mengadakan simulasi pola asuh anak dan remaja kembali. Untuk itu simulasi kita pada hari ini telah berakhir. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima